Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomi Revianti dengan NPM 10010217222 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap jual beli emas secara tidak tunai dan relevansinya dengan fatwa DSN MUI. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Saat ini masyarakat mengenal produk dalam bentuk jual beli emas secara tidak tunai atau yang lebih dikenal dengan cicil emas. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabila mengatakan bahwa hukum terkait jual beli emas secara tidak tunai itu adalah haram. Hal ini berdasar pada hadis Ubaidah bin Al-Samit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasya'iru bil-sya'iri, wat tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bimislin sawa'an bisawain, yadan biyadin fa iza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kemudian, jumhur ulama berijtihad berdasarkan hadis di atas, bahwa yang termasuk benda ribawi tidak hanya berlaku pada 6 macam benda yang disebutkan pada hadis di atas, tetapi mereka mengkiaskan pada benda lain yang memiliki ilat yang sama. Ilat yang ada pada emas berdasarkan hadis di atas adalah mata uang atau asman atau alat tukar, sehingga mata uang yang saat ini berlaku, yaitu uang kertas, uang logam, itu termasuk pada benda ribawi. Jika ada seseorang yang hendak melakukan pertukaran atau jual beli emas dengan uang, diharuskan secara tunai karena uang dan emas merupakan benda ribawi yang masih sejenis. Pandangan tersebut berseberangan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berpandangan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai itu boleh dilakukan secara tidak tunai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana metode ijtihad Ibnu Qayyim dalam penetapan hukum jual beli emas secara tidak tunai? Yang kedua, bagaimana pandangan Ibnu Qayyim terhadap jual beli emas secara tidak tunai? Dan yang ketiga, bagaimana relevansi pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap jual beli emas secara tidak tunai dengan fatwa DSN MUI? Selanjutnya, metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait jual beli emas secara tidak tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis di mana sumber datanya tidak diperoleh dari hasil perhitungan statistik dan angka lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah studi tokoh. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan, karena data diambil dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah sumber data penelitian. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder saja, karena informasi dan data-data tidak diperoleh langsung dari pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang digunakan adalah metode catatan riwayat hidup tokoh. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis. Konten analisis merupakan teknik untuk menganalisis segala bentuk komunikasi, baik itu buku, radio, teks, dan lain-lain. Masuk ke hasil dan pembahasan dalam penelitian. Pertama, ada metode ijtihad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim dalam menghadapi suatu kasus yang baru atau masalah yang baru, beliau akan selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bila tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau akan mengambil fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Terkadang beliau juga mengambil pendapat para imam fikih yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh Ibnu Qayyim, yang pertama ada ijma, kemudian qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat istidhab, selanjutnya urf dan az-zari'ah. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hukum terkait jual beli emas secara tidak tunai itu hukumnya boleh. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui alasan mengapa Ibnu Qayyim membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini. Pertama, beliau berpendapat emas saat ini merupakan perhiasan, bukan lagi alat tukar seperti pada zaman Rasulullah dinar dan dirham, sehingga statusnya berubah menjadi barang. Yang kedua, tidak berlaku riba pada pertukaran emas dengan uang. Hal ini dianalogikan sebagaimana ketika kita membeli pakaian dengan uang. Menurut Ibnu Qayyim, hukum itu dapat berubah dan berkembang berdasarkan zaman,
situasi, tempat, dan adat. Sebagaimana kaidah fikih yang beliau peloporkan, tagoyurul fatawa wa ikhtilafiha bihasbi tagoyuril azminah wal amkinah wal ahwali wan niyat wal awaid. Selanjutnya, relevansi pandangan Ibnu Qayyim dengan fatwa DSN MUI. DSN MUI kemudian mengeluarkan fatwa nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang menetapkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh selama emas bukan alat tukar yang resmi. Kesimpulan, relevansi pandangan Ibnu Qayyim dengan fatwa DSN MUI adalah adanya kesamaan dalam penentuan ilat hukumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui kesimpulan penelitian ini. Pertama, Ibnu Qayyim dalam menentukan hukum terkait jual beli emas secara tidak tunai selalu menyandarkan dan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengambil fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, terkadang beliau mengambil pendapat para imam fikih. Metode ijtihad yang Ibnu Qayyim gunakan, pertama ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, istishab, urf, dan azariah. Yang kedua, Ibnu Qayyim memiliki pandangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh, karena saat ini emas merupakan perhiasan bukan lagi alat transaksi, sehingga statusnya berubah menjadi barang. Yang ketiga, relevansi antara pandangan Ibnu Qayyim dengan fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, adanya kesamaan dalam penentuan ilat hukum pada emas. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.